Dan disitulah saya mendapatkan predikat Best Singer yang pernah diraih oleh penyanyi Indonesia selama keikutsertaannya tuh baru tahun 86 itu. Ada festival mengalahkan Celine Dion. Tahun 82 pada saat saya menyanyikan lagunya almarhum Anthony Sudibyo, Lady itu. Bukan hanya Celine, malah Bryan Adams juga ikut, betul. It takes 40 tahun, 4 dekade untuk akhirnya kemarin di konser saya ngatur ya rundown 1 sampai selesai, tapi ada satu segmen yang saya bolak-balik, kenapa lagu ini sih gitu, nggak tau-taunya that song ngasih lihat dia bahwa gue nggak perlu ngasih lihat lu apa kamu bawa kasih bunga, kasih apa segala macam, tapi aku tetap cinta sama kamu gitu. Ada foto dan ini dia nyanyiin lagu itu, a special song for me gitu. Jadi nunggu 40 tahun akhirnya di depan hampir 800 orang dia ngomong itu gitu. Nggak boleh mikirin orang lain, tapi kadang harus mikirin diri sendiri. Tanpa kamu hidup aku mungkin Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang penyanyi legendaris yang suaranya menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Bertahun-tahun dikenal lewat karya dan prestasi, namun di balik gemerlap dunia hiburan, ia justru menemukan makna cinta yang sederhana namun mendalam. Cinta yang tumbuh bukan dari janji manis, melainkan dari kesetiaan yang diuji waktu. Lebih dari 3 dekade mereka berjalan bersama, melewati tawa, kerja keras, dan perbedaan. Namun tetap saling menggenggam dengan penuh kasih. Ia dan sang istri belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan memberi ruang untuk tumbuh dan bermimpi bersama. Sebuah perjalanan panjang tentang kepercayaan, dukungan, dan persahabatan dalam rumah tangga. Inilah Harvey Malaiholo dan sang istri Lolita Malaiholo. Bung Harvey, Mbak Lolet, aduh senang sekali bisa hadir di sini. Sama-sama, kita juga terima kasih diundang di sini. Langsung nomor 1 yang saya ingin tanya, bagaimana konsernya kemarin? Spill dikit dong. Konsernya sebetulnya merayakan 50 tahun berkarya saja tuh udah sesuatu yang sifatnya membanggakan. Dan puji Tuhannya, yang hadir pada saat itu semua juga kayaknya teman-teman. Memang itu tujuan saya, konser saya yang kali ini maunya tuh diadakan secara intimate ya. Jadi penonton yang datang juga hampir seluruhnya saya kenal. Jadi itu seperti perayaan ulang tahun biasanya lah gitu ya, dirayakan sama teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, dan juga ada penggemar-penggemar saya yang datang dari dalam maupun luar negeri gitu. Konser itu tuh Harvey memang punya cita-cita gitu, bahwa kan yang kalau dilihat tuh kan konser tuh yang muda-muda aja gitu, padahal Harvey di setiap dia perform, apakah itu di acara-acara yang tertutup gitu, itu banyak menceritakan bahwa lagu yang akan saya nyanyikan adalah penciptanya ini gitu. Kalaupun bukan lagunya Harvey, biasanya Harvey akan bilang penyanyinya dulu tuh ini. Jadi ada di luar entertainmentnya, ada edutainmentnya juga gitu. Nah oleh sebab itu kenapa konser ini penting, karena buat saya dan tim adalah bilang ke yang muda-muda, before you guys ada orang ini loh gitu, yang mungkin karirnya bisa kalian lihat bagaimana sampai bisa di posisi sekarang gitu. Nah salah satu cita-cita Harvey juga adalah, kok saya bisa waktu itu bikin 25 tahun konser, terus pernah 30 tahun konser, dan yang kali ini 50 tahun konser. Dia bilang, aduh cariin orang dong yang bisa bikin juga buat artis-artis yang senior lainnya gitu. Jangan nunggu mereka udah nggak ada baru dibikinin konser gitu, kayak gitu-gitu. Karena sebelum saya tuh kan
Saya selalu menggaungkan itu, hanya setiap kali saya konser atau saya nyanyi dimanapun, kalau saya melakukan pertunjukan tuh saya kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang, saya selalu menetapkan pada diri saya tuh harus ada satu segmen di mana saya menghargai pendahulu-pendahulu saya. Ya, karena kita semuanya akan menuju ke sana hanya. Kita ngerasa bahwa kalau nggak ada mereka tuh kita nggak akan ada di sini sampai saat ini. Itu aja yang saya pengen gaungkan lagi, bahwasanya anak-anak muda sekarang harus tahu siapa pendahulunya mereka. Dan itu saya lakukan, soalnya bukan cuma sekedar bicara. Jadi saya selalu menyanyikan lagu-lagunya Bob Tutupoli, almarhum. Saya juga nyanyikan lagunya Bruri, Marantika, atau Bruri P5. Terus ada juga Rollies, grup band Rollies ya dulu, atau Titi Puspa lagunya, Sayo Dansa dan lain sebagainya. Itu sekedar untuk memberi penghargaan, respect kepada mereka-mereka yang menjadi pendahulu kita. Dan juga satu hal yang kadang-kadang suka dilupakan oleh para seniman atau para performer ya adalah pencipta lagu. Ya, mereka juga adalah faktor penting yang harus kita ingat, bahwa kalau kita ini, saya nggak, sekarang ini kan kemarin ini banyak semarak lagi dibicarakan masalah ya masalah pencipta lagu, dan untuk saya itu sebetulnya sama seperti ayam dan telur, siapa yang duluan gitu ya. Sebenarnya sih kita equal kok. Ya nggak ada yang bisa bilang bahwa kalau nggak ada pencipta penyanyi nggak jadi, nggak terkenal, atau kalau penyanyi yang nggak nyanyi lagunya pencipta ini, pencipta juga nggak kayak. Itu equal, kita sama-sama. Artinya lagu yang bagus tidak dinyanyikan oleh penyanyi yang baik juga tidak akan jadi. Penyanyi yang baik juga kalau tidak ada lagu yang baik juga tidak akan bisa jadi. Jadi saya kalau baca itu atau saya melihat berita itu tuh saya kayaknya ini kenapa sih kok begini gitu loh ya, nggak ada yang mengalah atau saya pikir itu sesuatu yang mudah kok, kita yang berkecimpung kita tahu kok cari jalan tengah, menghargai lah, saling menghargai aja. Saya pikir itu. Tadi menarik, 50 tahun 75 sampai lagu. Berarti apa itu lagu single pertama, album pertama? No, jadi itu sebetulnya bukan, nggak pernah ada di album saya atau menjadi single saya. Tapi itu ya karena ada momentum 50 tahun saya berkarya, saya ingin melakukan sesuatu, merilis satu single. Tadi saya pikir bahwa lucu juga ya, sebelum 50 tahun berkarya saya ada satu single yang saya keluarkan, tapi single ini juga kalau bisa harus ada connectionnya sama si konser ini gitu. Kebetulan kepikir lagunya tetap sampai menutup mata. Lagu itu menurut saya bagus sekali, baik lirik maupun melodinya, dan ada sejarahnya. Dan ya itu artinya evergreen ya. Kalau evergreen itu kan kategorinya adalah dia bisa dinyanyikan di era manapun, dengan jenis musik apapun atau dengan chord-chord apapun, dan sekarang anak-anak muda itu suka lakukan kan gitu kan ya. Jadi terpilihlah lagu itu setelah kita bicara mengenai konsep dari single tersebut yang ada kolerasinya sama konser 50 tahun berkarya, ya akhirnya tercetus. Jadi message-nya tuh nempel, ketarik gitu, bahwa Harvey memulai karirnya dengan lagu ini. Salah satunya, dan di konser 50 tahun ini merilis lagu yang ada hubungannya. Nah, judulnya juga kita pikirin ya, begitu tahu judul, oh pas nih gitu, bahwa kalau dulu ada pernah musisi yang bilang saya mau istirahat, nggak mau main lagi gitu ya, nggak mau berkarya lagi. Kalau kami pemikirannya Harvey selalu bilang saya akan sampai menutup mata baru saya selesai sebagai musisi gitu. Apakah masih bisa nyanyi atau enggak, tapi saya akan terus berkarya itu kayak gitu-gitu. Kalau bukan enggak sakit ya kalau itu. Gitu. Karena menurut saya berkarya itu kan nggak harus saya sebagai penyanyi atau sebagai seniman, saya nggak harus selalu menjadi penyanyi. Berkarya itu kan bisa dalam bentuk lain ya. Artinya saya juga bisa memberikan pengarahan atau produce atau penyanyi-penyanyi baru, anak baru, atau kita ada keponakan yang namanya Mika Tambayong ya, saya juga sering kali memberikan arahan-arahan. Lalu ada juga Arika yang tampil juga, cucu saya yang tertua, artinya dari cucu keponakan yang juga tampil di konser saya kemarin ini. Kelihatannya dia bisa menyanyi. Cucu saya sendiri Miles juga punya kecenderungan sepertinya pengen bisa nyanyi, karena
bangun tidur, nyanyi. Mau mandi nyanyi. Di mobil kalau lagi duduk di car seatnya sambil ngantuk-ngantuk nyanyi. Gitu. Naik sepeda dia nyanyi. Kayak gitu. Nah itu adalah bentuk karya saya. Kalau memang saya masih mau berkarya meskipun udah nggak bisa nyanyi mungkin ya karena umur dan lain sebagainya atau sakit dan lain. Tapi saya masih bisa berkarya untuk memberikan arahan kepada penerus-penerus saya gitu. Sehingga akhirnya konsernya sendiri kami putuskan untuk pakai nama singlenya Harvey juga, I'm Still Here, hanya untuk menyatakan bahwa saya masih di sini gitu. Gitu. Bukan jadi sombong, tetapi aku masih berkarya sampai di sini gitu. Tapi sebenarnya penasaran deh. 75 itu kan karena ada ajang apa tadi? Bintang radio dan televisi remaja. Tapi sebelumnya sendiri itu dari mana sih awal bisa berkicau? Saya puji Tuhannya lahir di dalam keluarga seniman. Kakek saya almarhum Bram Titalei itu dulu dikenal sebagai buaya keroncong. Penyanyi atau beliau itu namanya tuh Bram Aceh Titalei. Aceh itu itunya nickname atau stage name-nya gitu ya. Bram Aceh karena beliau lahir di Aceh, Kota Raja. Nah, beliau itu sampai beliau meninggalkan kita itu umur berapa gitu ya? 75. 80 sekian, hampir 90 itu lupa nama cucu, nama cicit segala macam lupa, nama anak-anak pun lupa, tapi lirik keroncong, lagu-lagu keroncong tuh nggak ada yang lupa. Dari beliau terus ada juniornya Bram Titalei Junior itu juga sebagai pembimbing saya pada saat saya mengikuti kompetisi tersebut. Lalu saya Bram Titalei itu adalah kakak dari ibu saya. Almarhumah ibu saya itu juga dulu pernah punya grup namanya Titalei Sisters bersama kakak-kakaknya. Jadi lalu saya generasi berikutnya. Dan di bawah saya tuh ada Mika yang juga ibunya akan adik bungsu saya almarhumah Deva Tambayong. Terus dari situlah saya melihat bahwa wow, ternyata memang kami diberkati ya oleh Tuhan dengan talenta di bidang seni. Tapi kalau bicara mengenai perjalanan karir Bung Harvey sendiri dari tahun 75, Bung Harvey tuh saya ingat mama saya tuh suka nyebut Bung Harvey tuh juara festival, macan festival apa tuh istilahnya, pokoknya festival ini ngomong wah ini dulu ya dia ini festival ini juara loh, ini paling jago gini, ini lembut sampai situ iya mah tenang mah. Tapi sekarang nih ada kesempatan, iya mah aku akan tanyakan lagi. Dari 75 sampai mama saya tuh bisa menyebutkan banyak festival-festival yang nggak familiar. Kalau disebut ulang mungkin saya langsung familiar, tapi kalau saya suruh nyebutin saya nggak akan ingat dengan tepat. Boleh cerita dikit nggak? Memang saya bermulai dari kompetisi nyanyi ya. Artinya 75 itu kebetulan saya menjadi juara pertama bintang radio dan televisi remaja yang pertama kali diadakan. Di umur berapa? Di umur 14 tahunan deh, 14 tahunan menjelang 15. Itu saya menjadi juara pertama kategori pria, kategori wanitanya Rafika Duri waktu itu. Lalu ada yang kamu tahu lah ya, kalau Lex Trio tahu ya juga. Nah, itu kategori grupnya gitu ya. Jadi kami berenam itu yang akhirnya mewakili Jakarta untuk ke tingkat nasional di tahun 76 melawan teman-teman kami dari daerah-daerah lain gitu. Nah, lagunya apa waktu itu salah satunya itu. Salah satunya Sampai Menutup Mata. Lalu ada kami pada saat itu harus menyanyikan lagu daerah. Waktu itu lagu wajibnya itu harus memilih lagu daerah. Jadi harus 2 lagu. Tampilnya satu lagu pop hiburan, waktu itu ngomongnya lagu hiburan, artinya lagu-lagu pop Indonesia pada saat itu, dan lagu daerah. Waktu itu saya nyanyi lagu Oh nani ke mange bisako itu. Lalu di tingkat nasionalnya saya nyanyi
dari Maluku. Kalau itu tadi dari Sulawesi Utara ya. Kalau dari Maluku waktu itu saya nyanyi sudah berlayar jauh begini. Di samping sampai menutup mata. Dan ada satu lagu lagi apa saya lupa deh pokoknya. Nah, tetapi sebetulnya Bintang Radio Remaja itu saya menjadi juaranya. Tapi itu menjadi patokan saat perjalanan karir saya. Sebelumnya saya udah ikut yang namanya dulu ada namanya lagu festival lagu populer tingkat nasional. Dulu tuh Big Five-nya tuh ada Bruri episode 5, Haji Zahers, Anamato Fatmi, Trio Bimbo dan Dedi Damhudi. Jadi Damhudi dulu. Itu rasanya tuh dulu ya. Setiap tahun tuh mereka selalu Big Five-nya selalu antara mereka gonta-ganti pemenangnya, runner up dan lain sebagainya. Saya nonton, saya ikut. Tapi tahun-tahun setelah itu, sebelum tahun 75 itu saya coba ikut. Tapi nggak pernah nembus sampai akhirnya ayah saya bilang coba deh ada Bintang Radio dan Televisi Remaja, coba ikut ini baru pertama kali. Bintang Radio sih sampai sekarang masih ada. Tapi yang namanya Bintang Radio dan Televisi Remaja waktu itu hanya ada 3 tahun deh. Setelah saya tuh ada ininya Sandro Tobing, Ricky Johannes almarhum, itu Bintang Radio Remaja waktu itu. Tapi cuma ada 3 tahun lah. Setelah itu udah nggak pernah diadakan lagi. Ya artinya Bintang Radio biasa lah, seperti yang sekarang ini masih sering diadakan. Nah dari setelah Bintang Radio Remaja itu saya pernah masuk festival lagu populer tingkat nasional itu dari mulai tahun 85 akhirnya saya nembus tuh bisa masuk. Terus saya menyanyikan lagu-lagu FLPI itu mulai beranjak bukan cuma sekedar penyanyi tapi juga lagu-lagunya dipertandingkan. Di waktu yang sebelumnya yang Berburi dan lain sebagainya itu juga memang ada juga lagu, salah satunya itu lagunya Cintanya Titi Puspa. Itu pemenangnya waktu itu, dan yang mewakili Indonesia waktu itu ke Budokan di Tokyo itu World Popular Song Festival itu Bruri waktu itu membawakan lagu Cinta. Nah saya punya kesempatan untuk mewakili Indonesia ke World Popular Song Festival itu tahun 82 menyanyikan lagunya almarhum Antoni Sudibyo judulnya Lady, dan pada saat itu kami dianugerahi saya dan Geronimus dianugerahi Kawakami Special Award. Di tahun 86 kembali saya dipercaya oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia ke ajang yang sama World Popular Song Festival yang ke-17 di Tokyo. Itu membawakan lagu Seandainya Selalu Satu, Elva Sesyoria dan Wike Gur penciptanya, dan disitulah saya menjadi mendapatkan predikat Best Singer yang pernah diraih oleh penyanyi Indonesia selama keikutsertaannya tuh baru tahun 86 itu, sampai dengan festival itu tidak diadakan. Jadi saya lah yang pernah mendapatkan bukan flexing ya, tapi ini kenyataan. Iya, ini kan mengulas sejarah, betul. Saya lah satu-satunya lah penyanyi yang pernah mendapatkan predikat Best Singer di tahun 86 itu. Selama festival World Popular Song Festival itu diadakan sampai tahun 90 itu terakhir. 90-an lah. 90 lah sebelum ini, karena setelah itu ada namanya Band Explosion. Jadi beda lagi kategorinya tuh band. Oh. Dulu Kahitna pernah tampil juga di situ, Indonesia 6 dan lain sebagainya. Topeng Mas saya juga pernah ikut menjadi salah satu band yang vokalisnya saya sama Elva juga, Mama Stama, Mus Mujiono dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari situ orang terus akhirnya memberikan predikat, masyarakat memberikan saya predikat yang namanya Macan Festival tersebut gitu ya. Nah, saya sih nggak keberatan lah, tapi kadang-kadang itu menjadi beban dalam arti kata. Saya juga ingin mengatakan di sini bahwasanya saya nggak setiap sekali ikut festival menang loh, gitu loh. Ada juga di Festival Lagu Populer Nasional itu saya mendapat predikat penyanyi terbaik itu tahun 86, 87, 88. 89 saya nggak dapet tuh, padahal saya ikut. 91 saya dapat lagi penyanyi terbaik. Jadi 5 kali saya menjadi penyanyi terbaik di Festival Lagu Populer tingkat nasional itu.
Tapi diselingi 1 tahun yang saya nggak dapat. Di luar negeri pun begitu. Saya ada pernah ngikuti Viña del Mar di Chili waktu itu, saya juga nggak dapat. Tapi saya mewakili Indonesia waktu itu juga ke sana. Jadi di Amerika juga begitu. Jadi sebetulnya kalau orang bilang bahwa setiap kali saya ikut festival selalu menang, enggak juga. Tetapi saya harus katakan di sini, mengikuti festival itu membuat mental saya teruji. Rasanya pada akhirnya menang itu bukan tujuan akhir, tetapi persiapan. Ya, kematangan kita mempersiapkan diri itu. Kalau kita menang kita puas, tapi kalau kita kalah juga kita tetap puas. Bahwasanya kita sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Apalagi kalau kita berfestival dengan yang namanya Elva Cessioria almarhum ya. Beliau tuh udah, saya belajar dari beliau pada saat mengikuti kompetisi. Pada saat kita menang itu saya nggak boleh terlalu heboh, euforia yang sampai I can't believe it, I cannot believe it dan lain sebagainya, itu nggak boleh begitu. Artinya apa hasil jeripayanya kita? Kita kan memang sudah mempersiapkan diri untuk menang. Jadi kalau menang ya udah, bergembira boleh, tapi nggak harus yang over gitu loh. Artinya kita kan kalau kita nggak percaya kita bisa menang, loh gunanya kita latihan apa gitu loh, kayak gitu. Tetapi kalaupun kita nggak menang, itu bukan sesuatu yang memalukan, bahwa kita memang sudah mempersiapkan diri. At the end of the day, again juri juga ada unsur apa ya relatif juga, bukan soal list itu, tapi selera yang Anda suka, saya nggak suka. Kembalikan juga, saya suka, Anda nggak suka, bisa saja itu terjadi gitu loh. Jadi dari semuanya yang saya bisa ambil, bahwasanya mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin itu paling penting. Ada 2 hal yang terjadi di benak saya saat mendengarkan cerita dari Bung Harvey. Nomor 1 adalah, yang mana itu yang saya dengar ada festival mengalahkan Celine Dion. Itu. Yang kedua, di mana ketemunya sama Mbak Loletnya nih? Perjalanan ini gimana dari tadi? Oke, yang Celine Dion dulu saya mau memastikan dulu, itu benar kan ada? Celine Dion itu waktu itu di tahun 82 pada saat saya menyanyikan lagunya almarhum Anton Sudibyo, Lady itu, Celine Dion waktu itu ikut. Bukan hanya Celine, malah Bryan Adams juga ikut, betul. Bryan Adams juga ikut di kompetisi yang sama tahun 82. Tapi Celine waktu itu mewakili Prancis. Saya juga nggak ngerti tuh. Padahal saya tahunya dia tuh kan dari Kanada kan. Memang negara bagian Kanada yang bahasa ininya Prancis. Tapi pada saat itu dia mewakili Prancis. Beliau bukan tidak dapat, beliau dapat, tapi lagunya yang beliau dapat. Telemanche d'amour waktu itu lagunya judulnya. Sementara saya penyanyinya yang kita dapat gitu. Jadi kesannya kayaknya Celine sebagai penyanyi nggak dapat, yang dapat Harvey. Sebetulnya sih seperti itu. Cuman yang ya interpretasi orang lah masing-masing lah. Kalau orang diterima aja, diaminin aja lah gitu ya. Brian McKnight sama sekali nggak dapat pada saat itu. Bryan Adams, Bryan Adams betul. Pada saat itu nggak dapat memang. Itu jadinya yang sebetulnya terjadi. Tahun 82 pada saat itu. Celine juga waktu itu lahir di Indonesia, satunya lahir di luar negeri, itu bedanya. Celine juga masih muda sekali, masih anak-anak waktu saat itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, ketemu sama Mbak Loletnya tuh kapan? Dari tahun 75 sampai 90 itu semua karir, festival, kompetisi. Jadi kapan ketemu Mbak Loletnya? Kenal dari mana? Kalau kenal, sebenarnya kami kenal udah lama karena saya juga orang Ambon, jadi keluarga kenal lah ya gitu. Terus pada saatnya juga waktu itu ayahnya Harvey sama ayah saya satu kantor, pernah satu kantor, dapat tugas bersama-sama lah kerjanya. Jadi ketemu lagi di acara kantor gitu. Lalu yang intens itu adiknya Harvey sama saya main basket bareng. Jadi kita bertanding tuh suka lawan-lawanan gitu. Ini teman remaja? Iya dari iya.
Tapi kita tahu sama tahu waktu dia sama siapa, saya sama siapa, beliau tahu saya sama siapa karena sering lihat di lapangan, oh dijemput sama yang ini, apa yang itu gitu. Sementara saya juga tahu beliau sama siapa kayak gitu-gitu. Nah tapi terus perjalanannya karena sering ketemu di acara, terus yang juga intens sebenarnya waktu itu saya adalah penari Mas Guru Soekarno Putra kan gitu. Nah pada saat saya menari, Harvey adalah salah satu performers yang harus kami dampingi sebagai penari. Jadi ya ketemu juga di situ gitu. Suara Mardika bukan? Iya ada Suara Mardika sama Guru Soekarno Putra gitu GSP. Nah jadi dari situlah ketemu, oh Ria lihat gitu, ketemu oh iya ya. Tapi udah begitu aja gitu. Nah tapi lama-lama kok intensitasnya sering ketemunya lebih banyak gitu. Terus dari sana baru deh kita bilang ya udah awalnya ngajak makan bareng, terus bilang kalau yang menang ini gue yang saya yang traktir lah apa gitu-gitu. Iya nonton pertandingan. Kalau basket kalau yang menang aku yang traktir gitu kayak gitu-gitu. Modus ya. Modus. Nah, terus jemput ke tempat latihan gitu. Awalnya kita pikir ya udah jemput aja biasa ya gitu. Lama-lama oh gitu. Tapi ada cerita di balik itu sebenarnya saya nggak jadi gini. Kalau top of mind saya ditanya penyanyi laki-laki siapa, top of mind saya bukan dia sebenarnya, bukan Harvey gitu. Siapa? Utha Likumahua buat saya. Awalnya tuh saya Utha gitu, penyanyi ini gitu-gitu. Atau mungkin karena udah lebih sering sama Utha gitu ya, karena kan jadi pendamping penari lah segala macam. Makin kesini oh tahu. Nah itu udah kesininya ya udah. Top of mind-nya berubah. Malahan penggemarnya saya itu adiknya. Jadi waktu saya mulai ngapelin beliau, adiknya justru bilang, wah ada ini panik dia. Ini dia yang panik. Ada orang ini datang ke rumah gitu. Ini dia mau ngapain katanya. Ntar adiknya tuh yang kalau saya nyanyi direkam pakai itu pita, itu apa namanya video. Ngerekam kalau kan dulu kan festival suka ada di TV direkam gitu. Aku biasa aja gitu. Terus lama-lama kok tiba-tiba dia yang datang gitu malam minggu. Tapi kalau dilihat dari itunya saya pacarannya itu bisa dihitung dengan jari gitu karena kesibukannya masing-masing. Saya adalah contoh yang mungkin menerima laki-laki yang tidak ngapel tiap malam minggu. Karena justru di malam minggu Harvey saat itu nyanyi terus gitu. Nah, di saat itu juga saya juga berkarir nari gitu. Jadi kadang-kadang dia kesini, saya kesana, nggak ketemu di malam minggu. Jadi kadang-kadang bekerja juga. Iya dan bekerja gitu. Jadi kadang-kadang bukan malam minggunya tapi ketemuannya aja di mana gitu. Jemput kantor, jemput latihan. Nah itu pacarannya begitu. Jadi praktis ya. Iya benar. Nemenin di belakang panggung, dia nyanyi, pegang tangan sama penyanyi lain. Dan gak rewel. Saya duduk gitu. Gak rewel. Gak dikasih bunga ya terima. Gak ada surat-surat cinta juga diterima. Iya. Saya tuh kami pacaran 5 tahun dan 35 tahun menikah. Nggak pernah terima surat cinta, nggak pernah terima bunga. Saya terimanya bunga yang lain, bunga bank. Itu lebih efektif. Itu lebih efektif. Tapi sebentar, Bung Harvey ini kan lagu-lagunya romantis, lembut. Kita yang ikut denger aja bisa yang lah kenyataannya di balik itu semua. Saya beda lah romantisnya dia gitu ya, nggak ngirim bunga, nggak pernah ngirim surat, tapi atensinya buat saya itu jauh lebih penting dibandingin bunga gede-gede tapi nggak peduli sama keluarga. Saya itu lebih penting yang ini. Ada inisial nama keluarga, anggota keluarga saya di sini. Untuk sebagian orang ada keponakan saya yang bilang, aduh Papa Andi, kalau manggilnya selalu Papa Andi. Itu kalau ntar si Joshua atau Benny punya anak, jadi panjang dong, nggak apa-apa. Untuk Papa Andi itu yang lebih penting. Artinya mereka ada selalu di dalam hatinya Papa Andi gitu. Dan ya itu saya tuh, untuk saya ini mungkin agak apa ya kasar atau apa begitu, tapi untuk saya tuh cinta ikut tanggung jawab, itu aja hanya tanggung jawab dalam segala hal gitu loh. Jadi bukan ya nggak apa-apa juga sih yang suka yang bisa menggambarkan dengan bunga, yang bisa ini kan dengan apa namanya surat cinta dan lain sebagainya, romantisme apa, tapi untuk saya tuh
saya nggak bisa berpura-pura lah. WA anak aja gitu, saya mendingan ngomong. Saya mendingan lewat itu, saya nggak bisa yang Kadang intonasi WA tuh kan beda ya. beda. Kita tulisannya baca dong gitu. Ntar kita lagi emosi bacanya baca dong gitu. sampai kita kalau lagi ribut aja saya juga nggak mau lewat WA, atau memang ada yang pakai surat gitu ya. Kan ada teman saya tuh, saya inget banget tuh juga, kita kalau nggak lagi ngomongan tuh lewat surat gitu, padahal tidurnya sama-sama gitu, tapi lewat surat ditaruh di sebelah kayak gitu. Ada yang kayak gitu, it's okay for me, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya yang ayo ngomong maunya apa dan lain sebagainya, sampai pada saat kita kalau lagi ribut-ribut juga kadang-kadang perempuan ya, kadang-kadang dia harus ngerti aku maunya apa gitu. Aku nggak tahu, aku salahnya apa gitu loh kalau nggak dikasih tahu. Dan ya itulah saya kerasnya juga ya. Kalau dia nggak mau kasih tahu, saya udah bilang bahwa kalau kamu nggak senang sama saya, kasih tahu apa yang kamu nggak suka. Jadi saya tahu kalau memang saya salah ya saya minta maaf, atau kalau memang saya ngerasa saya nggak bikin salah, saya akan arguing gitu. Tapi jangan diem gitu. Udah dikasih tahu tapi masih begitu juga, ya udah saya diam aja. Kalau dia diam saya juga diam. Jadi it takes 40 tahun, 4 dekade untuk akhirnya kemarin di konser saya ngatur ya, rundown 1 sampai selesai. Tapi ada satu segmen yang saya bolak-balik, kenapa lagu ini sih gitu. Saya sempat nanya gitu, out of lagu-lagunya Harvey, kenapa lagu ini ada lagu asing yang nggak, maksudnya bukan jarang saya dengar dia nyanyi, tapi ada Barry Manilow gitu. Barry Manilow ada beberapa lagu yang menurut saya dia pernah nyanyi di Plaza Senayan sampai diulang pakai orkestranya Adi MS, karena di mallnya itu minta ulang lagi lagu itu karena saking bagusnya gitu. Saya aja amazed, wow bagus banget aransemennya, terus Harvey nyanyiinnya bagus. So I was thinking akan nyanyiin lagu itu dong gitu. Kalau dia cari ada lagu asing yang mungkin dibawa ke situ, or Stevie Wonder atau banyak lah artis-artis yang mempengaruhi musiknya gitu. But why this song gitu. Terus setiap kali mau dengerin lagu itu ada aja dipanggil lah, ini tolong dong yang ini posternya begini bagus nggak, aku mesti keluar dari tempat latihan. Terus masuk udah selesai lagu itu gitu. Jadi apa sih nih gitu ya, tapi nggak ada curiga sama sekali gitu, karena lempeng kayak gitu. Oh ya udah lagunya gitu. Terus multimedia gitu, multimedia, lagu ini munculnya ini, lagu ini munculnya itu gitu. Saya diminta minta foto dong waktu berdua ini. Saya pikir itu buat segmen yang memang dia menyanyikan satu lagu yang akan dikeluarkan foto-foto kami berdua dari pacaran sama ini sama teman-teman. Jadi waktu itu ada sahabat-sahabat yang foto-fotonya kami minta juga. Jadi saya pikir foto-foto yang diminta adalah untuk bagian dari segmen itu gitu. So awet nggak sampai tahu sampai itu gitu. GR ada apalah. Pokoknya nggak pernah segmen itu saya nonton gitu. Nah pas hari itu show-nya ya kan saya harus ada di situ, nggak mungkin pergi gitu. Nggak tau-taunya that song kasih lihat dia bahwa gue nggak perlu ngasih lihat lu apa kamu bawa kasih bunga, kasih apa segala macam, tapi aku tetap cinta sama kamu gitu. Ada foto dan ini dia nyanyiin lagu itu, a special song for me. Jadi nunggu 40 tahun akhirnya di depan hampir 800 orang dia ngomong itu gitu. So I was like, okay, I'm the luckiest girl gitu akhirnya. Setelah 40 tahun. Gimana rasanya finally 40 tahun momen seperti itu hadir? Sebenarnya I don't expect it gitu kan, karena nggak pernah punya pemikiran begitu, dan aku nggak pernah yang bilang dong gitu. But sometimes kita perempuan kan gitu ya, kadang-kadang perlu mendengar. Hanya sekali-sekali ingin dengar gitu. Atau misalnya dari potong rambut segini saya potong gitu pulang kantor, anak-anak yang bereaksi, "Mau potong ya bagus mah." Itu dia lempeng. Nggak ada, not even a comment bagus enggak gitu. Enggak. Ya udah gitu aja. Kalau yang itu soalnya sekarang udah anak-anak udah gede. Kalau anak-anak udah kasih komentar udah saya. Berarti dia udah diem aja gitu. Jadi kadang-kadang aku bilang kadang-kadang cari ini ya perhatiannya, mau potong pendek apa panjangin ya gitu. Nah itu yang komen anak-anak, dia udah nggak komen lagi. Tapi kemarin ini
Aku tahu kamu yang ulang tahun, tapi boleh nggak kali ini aku minta nggak potong rambut. Jadi was like, oke, ini udah sampai di tahap yang segini nih, nunggu sampai dia bilang nggak boleh potong dulu. Oh ya oke deh, tunggu deh gitu. Now you know ya. Saya ngomong, dia mau dengerin fine, nggak mau dengerin ya udah jangan tanya-tanya lagi. Saya diam aja kalau. Tapi Gitu. jadi penasaran, lagunya apa sih? Boleh nggak? Judulnya Just Remember. Why that song? Liriknya. Susah ya waktu itu nyari lagu, terus terang susah banget karena untuk menggambarkan. Nah itu yang saya bilang, saya 50 tahun berkarya baru bikin lagu 2 dan dua-duanya itu hanya terlibat di melodi. Nggak pernah lirik karena untuk saya tuh lirik tuh susah banget. Jadi waktu kalau saya mau coba bikin lirik tuh Ya orang nggak pernah bikin surat, apalagi bikin lirik gitu ya, merayu-merayu. Global Gitu. banget, nggak oke gitu segala macam. Nah jadi kebayang nggak waktu milih lagu yang menggambarkan perasaan saya setelah beberapa kali, ya nggak beberapa kali, hanya bisa dihitung nggak lebih dari saya dari di tangan satu tangan deh gitu. Dia suka, kamu tuh sebetulnya sayang nggak sih sama saya? Kayak gitu. Nah untuk penggambarannya itu tuh sayangnya saya tuh supaya nih ya saya kasih tahu bahwa sekarang ini 50 tahun saya berkarya, saya mau nyanyi satu lagu yang menggambarkan saya sayang sama kamu. Jadi jangan usah nanya-nanya lagi, gitu ya. Pemikirannya kayak gitu ya. Jadi waktu di belakang panggung aku gini, aku foto aku banyak amat fotonya gitu. Jadi milih lagunya susah banget. Yang ya saya juga kan orangnya gitu. Udah deh ngomong aja nggak yang dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, atau dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, nggak gitu kan. Saya take it or leave it, udah pokoknya gue cinta sama lu, udah gitu aja. Selesai. Pokoknya tanggung jawab gue adalah menafkahi lo sama anak-anak, udah gitu aja, udah nggak cinta untuk gue itu. Nggak yang dalam bentuk kayak gitu-gitu, oke? Nah untuk gambarin itu juga susah. Apa ya? Akhirnya Just Remember itu. Di situ penggambarannya hanya lo tahu, kamu tahu saya sayang sama kamu, saya tahu kamu sayang sama saya. Cinta datang dan memberi dan menerima. Kalau ada masalah-masalah dan lain sebagainya, jangan sampai itu merusak cinta kita. Just remember, saya sayang sama kamu. Udah, gambarannya cuma begitu aja tuh. Dan Barry Manilow itu juara kalau lagu-lagu yang begitu-begituan. Artinya melodinya simple banget, liriknya juga simple sekali, tapi it fits antara the lyric sama the melody gitu ya. Jadi begitu dapat lagu itu, ini lagunya, udah. Nggak ada yang ingin nyanyiin dia terus nyanyiin dikit deh. Jadi mulai dengan Just remember I'm in love with you. Just remember that you love me too. We'd be foolish letting troubles come between us. We'd be foolish when we know we love each other so. Just remember, love is give and take. Smile at its mistakes for the other's sake. Hope I'll never make you blue, but if I ever do, just remember that I love you. Aduh, malah saya yang denger aja meleleh, apalagi kalau dinyanyiin kayak begini. Gambarnya gitu. Rasanya gimana sih? Rasanya lagi megangin baju, soalnya saya lagi di backstage nunggu dia mau ganti baju berikutnya. Jadi aku nggak tahu pas lihat gini, oke. Kan dibikin film tuh ya, konser itu. Ini baru sama-sama waktu roughnya kita dapat rough itunya. Baru aku nangisnya di situ karena baru gitu, lagunya gini, dia begini, aku nggak tahu dia ngomong apa depannya kan, karena kan kami kalau di backstage kan soundnya nggak sebagus orang di ini, jadi denger dia ngomong gini ini di belakang tuh cie gitu-gitu, padahal saya iya aja, tapi nggak bener-bener listen to
each word gitu ya. Jadi pas nonton sebelum di-cut gitu pas coba gue mau dengerin bagian yang aku mau denger bagian yang dinyanyikan ini gitu. Jadi bener-bener dengerin gitu sampai adik-adik gini, tuh baru deh gitu, baru tahu. Jadi baru tahu setelah konser. Tapi salah satu yang menarik juga ya, saya mengetahui Bung Harvey dan Mbak Lolet ini cukup lama. Bahkan mengetahui bagaimana keaktifan Mbak Lolet dalam berkarir juga. Yang mengejutkan adalah mengetahui bahwa ternyata Bung Harvey ini cukup konservatif pemikirannya. Laki-laki provide. It's simple, itu bentuk tanggung jawab saya. Bentuk cinta saya adalah be a man, the family, provide for the family. Tapi at the same time, Mbak Lolet kan karirnya juga aktif. Biasanya kan pria-pria yang konservatif tuh ya setelah menikah perempuan di rumah. Bagaimana pola pikirnya dan bagaimana pengaturannya. Terus waktu pacaran aja tadi bilang Sabtu Minggu jarang ketemu. Dapat menikah baik-baiknya 35 tahun. Ini ngaturnya semua gimana? Polanya bagaimana? Kata kuncinya itu sebetulnya memberi ruang, hanya itu ya, memberi ruang. Kita masing-masing memberi ruang pada diri kita masing-masing dan pasangan kita. Artinya sampai sekarang ini juga beliau punya waktu sama teman-temannya, teman-teman kuliahnya, teman-teman SMA-nya. Aku mau reunian atau mau ketemuan, mau makan, oke, fine, you go. Terus saya pun begitu, kalau lagi mau main sama teman-teman tenis, mau ketemuan, mau ini atau ulang tahun si A, si B gitu, ya nggak apa-apa pergi. Kadang-kadang temenin dong, aku mau gini-gini segala macam. Oke, but you lead the way. Kalau di tempatnya dia, kamu yang lead. Di tempatnya saya yang lead. Kalau memang kita pergi berdua ya. Tapi ya again, ada porsinya sendiri dan di dalam rumah tangga untuk saya ya. Dan saya pikir juga untuk istri saya juga, kita equal. Memang ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, tetapi pada dasarnya equal. Kebetulan atau memang Tuhan sudah merencanakan semuanya ya, bahwa pada saat saya sibuk, beliau lagi nggak sibuk. Begitu saya udah nggak terlalu banyak lagi pekerjaan, frekuensi saya nyanyi ya, itu juga udah nggak terlalu seperti 10-20 tahun yang lalu. Beliau pas lagi kerja. Saya di masa-masa anak terkecil kami sekolah, ada masa-masanya saya yang nungguin anak sekolah, duduk nungguin sama ibu-ibu yang lain gitu, karena beliau sibuk dengan pekerjaannya. Ada waktu yang dia nggak bisa mendampingi anak kami yang kedua sekolah, ya saya datang, saya melakukan hal tersebut gitu loh. Tapi beliau juga melakukan hal-hal listrik dan lain sebagainya pada saat saya nggak ada di rumah dan lain sebagainya. Ya kita berbagi tugas. Karena pemikirannya adalah it takes two to tango. Jadi maksudnya kayak kalau mau jalan sama-sama, komitmennya apa dulu gitu. Jadi kenapa tadi bilang di sekolahan ditungguin, karena our commitment waktu itu anak sekolah semi homeschooling. Dimana di semi homeschooling itu salah satu parents harus aktif dan harus ada hadir di kelas. Nah, waktu kami komit itu berarti dua-duanya harus komit. Jangan salah satu, karena kalau enggak kita akan kacau gitu. Nah, akhirnya komitmen itu yang akhirnya oke, hari ini aku bisa berangkat kantornya siangan. Jadi saya yang tungguin, kamu pulang rekaman malam, jadi bisa tidur dulu di rumah, malamnya baru siangnya kamu yang jemput, aku yang berangkat kantor. Jadi it's all about organize dan komunikasi ya, organize everything. Karena buat saya manajemen keluarga enggak juga berbeda dari kita memanage kantor gitu ya. Bedanya kantor tuh punya negara tuh punya menteri keuangan, ada menteri pendidikan, ada macam-macam menteri kesehatan gitu. Nah, he admiring ibu-ibu yang tinggal di rumah, di beberapa kali bilang adalah mereka bisa menjadi semuanya. Karena saya juga dulu sempat yang nggak mau kerja sama sekali, full taking care of my sons gitu ya. Tapi ya gitu, jadi menteri keuangan ngatur duitnya dia, ngatur kesehatan, ngatur makanan yang ada di lemari es. Jadi kadang-kadang he feel like jadi ibu rumah tangga tuh juga nggak mudah loh gitu. Apalagi ibu rumah tangga yang tambahannya bekerja gitu.
Nah, pembagian tugasnya adalah gitu Harvey, pokoknya tiap bulan aku kasih gajinya sekian. You manage it gitu. Bagaimana aku dan bagaimana. Tapi nggak pernah mau dilaporin. Tapi aku sampai sekarang punya buku yang ada bonnya. Ada cerita satu ya yang. Jadi kalau dia kasih uang nih, kasih uang, jadi aku suka laporan nih, habisnya ke sini ya, udah tahu gitu. Yang lucu satu malam tuh kita lagi mau tidur, kita masing-masing ada lampu di pinggir meja di tempat tidur kita. Udah malam, saya matiin lampu saya. Aku duluan dia Aku bilang. duluan ya, oke. Saya masih Dia masih takut. gitu. Tapi sambil tidur saya mau nutup mata tapi ada aduh ini kemana sih? Ini kemana sih? Itu kemana sih gitu. Nggak bisa tidur juga lama-lama kok cak-cok gitu. Terus saya kenapa sih yang saya gitu? Enggak nih ada uang yang enggak ini tuh kemana? Nggak match gitu, karena begitu buka dompet kok kurang Saya gitu sama yang saya tulis. Ya, dia bilang gitu, saya belanja apa ya? Emang kurangnya berapa ya? Saya gitu ini. Kurang 100.000. Sambil Dia balik arah, dia kasih ini 100.000 tidur. Matiin lampu deh, tidur deh segala macam. Terus dia marah. Bukan soal uangnya, saya bilang gitu. Kan saya harus bertanggung jawab. Dia buku itu ada loh sampai sekarang hanya. Oh my God. Buku tahunan, buku bon dan segala macam. Dicekrekin gitu tiap bulan. Jadi kalau nanti satu waktu misalnya gitu, nggak pernah sih sampai sekarang gitu, dia bilang kemana aja uangnya habisnya. Ini ada bukunya, nama bon-bon. Kadang-kadang saya merasa bahwa kayaknya saya nggak dipercaya gitu. Saya kayaknya ini kemana nih uangnya ya? Mesti ada pertanggung jawabnya dan kayak gitu. Padahal saya tuh, aduh udah deh ya, kerja punya gaji. Ya, punya gaji sendiri. Saya memberi nafkah untuk masalah rumah tangga. Uangnya dia mau pakai, mau kasih orang tuanya kayak, atau mau bantu saudara-saudara kayak nggak ada masalah. Tiba-tiba kalau pulang, aduh saya bikin dosa nih tadi. Aduh saya berdosa banget deh. Kenapa sih? Saya tadi beli sepatu gitu. Terus saya bilang uangnya pakai uang belanja, saya gituin. Enggak, uang dari mana? Saya gitu. Ya saya ngumpulin dari gaji saya sendiri. Ya udah itu uang kamu sendiri. Kenapa kamu jadi mesti berdosa? Astaga. Begitu tuh. Kadang-kadang bikin drop. Sama itu peraturannya kami kalau karena kan sebagai manajer maupun sebagai istri gitu. Nah kalau udah masuk kamar saya udah nggak boleh ngomongin kerjaan. Saya nggak boleh cerita kantor. Harvey juga nggak boleh nanya, jadwal tanggal segini, itu udah nggak boleh. Di tempat tidur adalah waktunya kita berdua. Mau ngomongin anak-anak, ngomongin cucu, mau ngomongin liburan, apa boleh. Begitu mau ngomongin. Kalau sampai terpaksa, ya udahlah. Kadang nggak bisa dihindari ya. Tapi sebisa mungkin ngomongin budgeting atau ini krunya mau yang mana, pemain yang mana, ini nggak boleh di kamar. Kamar itu it's all about us aja gitu, kayak gitu. Satu hal lagi soal pemberian ruang ya juga ya untuk bekerja. Saya selalu tanya kalau dia capek ada kesalahan segala macam, atau aduh tadi gini, kamu masih happy nggak kerja? Kalau udah nggak happy berhenti. Saya bilang gitu. Saya kan masih bisa menafkahi kamu. Gitu. Tapi as long as kamu happy, kamu senang, do it gitu. Jadi itu sebetulnya yang saya terapkan ya masalah pemberian ruang untuk dia bekerja gitu, apalagi sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Sayang kalau nggak dipergunakan, dan saya udah mau pergunakannya sebagai manajer saya juga kan. Gitu. Anyway, ya gitulah kira-kira. Tadinya sempat mau nanya gitu, Mbak Lolet sama Bung Harvey ini manajer dulu atau pacaran dulu? Tapi tadi terjawab dalam cerita pacaran dulu. Menikah dulu malah. Menikah dulu. Baru. Karena saya waktu itu kan juga waktu mau meminta beliau untuk menjadi manajer saya, itu pertimbangannya kan berat banget ya. Karena memang di awal-awal pada akhirnya saya meminta beliau untuk mempertimbangkan menjadi manajer saya dan beliau bersedia, itu pun juga ininya lumayan lama. Penyesuaiannya antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu ya. Jadi memang itu pada saat saya mulai nyanyi hanya kan belum ada tuh yang namanya manajer dan lain sebagainya gitu ya. Semua tanda tangan kontrak sendiri, bawa pergi show sendiri gitu dan lain sebagainya. Apalagi laki ya, nggak perlu ada pendamping kalau nyanyi. Kalaupun disediakan tiket ya udah ada pendamping, tapi bukan yang sifatnya cuman yang bawain pakaian kayak gitu-gitu aja, yang bantu-bantuin gitu. Nah jadi pada saat saya merasa bahwa ini udah saatnya saya perlu manajer gitu, nyari kok ya susah gitu. Tapi terus mikir-mikir, kayaknya istri saya capable deh untuk itu gitu ya.
Tapi again ada pertanyaannya lagi gitu. Mungkin nggak ya? Karena ntar overlapping lagi nih masalah pribadi, rumah tangga dan pekerjaan gitu. Akhirnya saya tanya, kamu kira-kira mau nggak kalau jadi manajer saya megang sales kamu? Bener nih, dia bilang gitu, kamu mau. Kenapa? Ada pertanyaan balik juga dari beliau. Kenapa kamu milih saya gitu? Ya saya bilang, kamu menurut saya, karena kan pada saat kami menikah beliau masih kerja di salah satu hotel ya di Jakarta. Dan menurut saya melihat tak tok sana kerja karena ini jalan segala macam tuh kayaknya oke nih gitu ya. Ada pemikiran bahwasanya dibilang nepotisme lagi nanti gitu, tapi untuk saya nepotisme itu kalau memang baik dan memang mampu, kenapa enggak gitu ya, daripada kita artinya waktu bekerjanya juga tidak terbatas gitu ya, nggak hanya 9 to 5 tapi ada waktu yang memang kalau dibutuhkan kita bisa di rumah gitu ya, bekerja sebelum kita masuk kamar, kenapa enggak gitu kan. Ya udah akhirnya terus jadi pertanyaan Anda setelah menikah baru kita pekerjaan itu. Bagaimana tuh adaptasinya, kan berbeda itu rasanya. Menjadi pasangan dan menjadi ibu manajer. Wow. Itu perjalanan nggak mudah juga ya. Kayak tadi Harvey bilang nggak mudah karena ada batas yang sangat tipis antara suami menjadi mengatur suami dan mengatur partner kerja. Kadang-kadang ada juga saya sampai harus keluar kata-kata, saya sekarang lagi bicara sebagai manajer kamu. Kalau saya sebagai manajer kamu harus begini gitu. Ada satu waktunya saya juga bicara, ini saya lagi jadi istri kamu, saya minta tidak melakukan ini. Jadi akhirnya saya menemukan rumusnya adalah harus ada kata itu supaya jelas. Mindsetnya dibalikin adalah ini lagi ngomongin kerjaan ya gitu ya. Misalnya gitu, yang nih aku lagi ngomong ya, nih aku sebagai manajer, kalau menurut aku kamu harus ambil karena gini gitu. Tapi ada yang saya juga ini bilang, sorry saya baru dapat jadwal dari anak-anak, kamu jadwalnya begini. Kalau saya sebagai istri, saya nggak mau kamu ambil. Sampai pernah juga kita sampai gini, saya nggak perlu cincin baru atau anting baru kok, jadi nggak usah ambil kerjaan ini juga nggak apa-apa. Karena that's how I think gitu. Ini karena menurut saya kamu nggak istirahat, karena saya melihatnya sebagai istri. Tapi kan kalau melihat sebagai manajer, kerja dong gitu kan. Tapi kalau untuk sebagai istri kan saya harus imbangin. Ini ada ulang tahun anak, ada mamahnya lagi sakit, ada apa itu mesti saya atur juga kan gitu. Bagaimana caranya saya mengatur itu gitu, yang kadang-kadang tidak juga mudah gitu. Tapi lama-lama ya udah akhirnya kerasa jauh lebih mudah setelah saya bilang oke, pokoknya kita berdua punya tujuan yang sama ya. Karena gini loh, orang punya tujuan yang sama, mau ke let's say ke Blok M gitu. Tapi kan jalannya tuh ada yang lewat sini belok, ada yang lewat tol set langsung nyampe. But again tujuan kita kan sama, bahwa adalah kebahagiaan atau kesehatan. Udah itu aja dulu, titiknya itu dulu ditentukan gitu. Kalau masalah kerjaan sama itu ya, perbedaan itu tuh kadang-kadang yang paling menyulitkan saya kalau saat kita lagi travelingnya untuk kerja di luar negeri gitu ya. Di luar negeri di saat itu kan beliau sebagai manajer saya kan. Jadi begitu sampai ke hotel gitu, terus kamu duduk di lobi. Karena kan yang jemput kan dari ini banyaknya kalau dari kita di Malaysia ya. Kami kalau di Malaysia tuh begitu nyampe udah langsung ininya lah dari IO-nya atau promotornya udah langsung gini. Nah yang ngatur koper, yang ngatur tanda tangan apa kan harus saya gitu. Dia duduk minum apa gitu, dia udah yang bolak-balik liatin aku duduk gitu. Awal-awal dia nggak ngerasa kayak gimana gitu. Gak enak ya. Masa istrinya yang suruh angkat sementara saya buat tenang-tenang gitu dan segala macam. Tapi lama-lama akhirnya ya udah biasa gitu. Ujungnya adalah gitu sampai kamar baru kaki aku naik. baru dia yang pijetin aku. Balasannya itu aja. Tapi at the end of the day seneng kok, seneng happy gitu, artinya ya itu kalau aduh kesian nih istriku, tapi ya udah ntar aku pijitin deh kaki. Sama momen ya pada saat misalnya ada event yang dia ingin banget tapi tiba-tiba nggak jadi. Nah kapan waktunya paling baik menginformasikan itu atau menyampaikan itu yang penting kan.
saya bisa tahu mood di rumah lagi marah mana anaknya. Saya pending dulu omongannya. Nah, udah nanti baru belakangan gitu. Nah, itu keuntungannya itu karena saya bisa tahu kapan dia bisa menerima berita itu atau enggak gitu, kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan iseng. Kalau pasangan hidup jadi manajer tetap dapat komisi atau persentase? Dapat Oh, dong. tetap ya. Oh. Tetap. Beda itu. Itu beda. Makanya kesel nggak kalau tiba-tiba aku bikin dosa nih, bikin dosa apa sih, emang pakai uang belanja gitu kan? Enggak, pakai uang sendiri dari kerja sendiri. Kok ya pakai kesel, pakai marah. Tapi pernah nggak ada momentum? Ini kan antara tadi kan bilang, ini saya lagi berbicara sebagai manajer, saya sedang berbicara sebagai istri, profesional dan personal nih. Pernah nggak ada momentum yang rancu di antara dua itu? Pernah lah. Apa ya, tapi ya kalau dipikir apa ya? Nah, cuman kita tuh kan gitu, nggak pernah kita jangan sampai lagi kita begini lagi. Jadi kita taruh itu Pikir gitu, nggak pernah sampai begitu. Mungkin terulang lagi satu saat, tapi ya pada saat itu udah ya kembali ke kita kan bukan musuh. Ya, kita tuh kalau pamannya kita berantem dan segala macam atau katakanlah arguing itu tuh kita untuk mencari jalan keluar. Gak ada yang menjadi pemenang di dalam yang gitu kan kadang-kadang karena gue harus bener, gue harus menang gitu, lo harus dengerin gue, harus dengerin saya gitu. Saya di satu sisi sangat keras kayak saya tadi bilang ya, bahwasanya kalau dia ribut marah gitu dia nggak kasih tahu kenapa salah saya diem aja, ya udah diem aja, saya nggak apa-apa 2 hari nggak dia ngomong ya nggak apa-apa, saya juga bisa begitu kan, bisa begitu keras. Saya nggak bisa. Tapi pada saat-saat di mana saya merasa saya bersalah, saya minta maaf. Tapi harus jelas gitu loh. Maksudnya memang saat kita misalnya arguing gitu ya. Karena pemikiran itu bahwasanya kita bukan musuh, kita kan nggak cari siapa yang menang di sini gitu ya. Prinsip mana aja yang mau dipakai gitu loh. Prinsip kamu apa prinsip saya, atau kita cari prinsip lain di luar prinsip kita gitu semuanya. Jadi itulah saya keras banget. Kalau hal-hal yang memang saya udah bilang bahwasanya saya nggak suka gitu loh. Tapi makanya saya juga deket sama mertua saya almarhum. Karena kalau dibilang lebih deket sama mama atau mama mertua, persentasenya mungkin kalau mama karena udah dari lama ya. Tapi semenjak kawin itu saya semakin deket sama mama mertua almarhum. Jadi ini trik nih. Ini bandel. Tapi itu yang bikin saya dekat sekali sama mama. Karena kalau saya yang ngomong misalnya, ya nggak boleh minum air itu gitu, misalnya jeruk gitu, jangan minum jeruk nanti kena lagi. Gitu. Dia bisa nggak dengerin gitu. Tapi mamanya yang ngomong pasti didengerin. Nah kalau saya akhirnya saya selalu ngomongnya mama mertua gitu. Mam, Arfi itu tadi gini nggak mau dengerin aku gini. Menurut mama benar nggak aku? Kamu bener. Nah, tolong dia coba diomongin. Tapi nggak di depan aku. Ntar aku lagi di dapur apa. Nanti mama, Vi jangan minum itu deh. Itu nanti nggak bagus. Bisa ya aku nggak jadi jeruknya. Berhenti. Gitu. Jadi akhirnya, oh ini saya kayaknya itu curang punya, dia udah tahu kelemahan aku. Itu jadi bukan curang, itu pintar. Bener. Dan kalau berantem saya nggak pernah cerita sama ibu saya. Kalau berantem saya ceritanya sama mama mertua. Karena gitu, aku Harvey gini gitu. Karena kalau itu dia akan marahin anaknya kan. Tapi kalau saya cerita itu ke ibu saya, dia marah, dia bisa, kita udah baikan dia masih kesel, anak gue digituin sama gitu kan gitu. Tapi kalau mama mertua tuh karena dipikir anaknya yang ini ya, biar anaknya yang dimarahin gitu. Kalau aku ngeliat kita udah bicara soal ibu ya. Iya. Tapi akhirnya karena saya sangat menghormati ibu saya, anak-anak saya yang laki juga. Sekarang saya begitu. Kamu marah sama papa nggak apa-apa, tapi jangan sekali-sekali marah sama mama atau kamu bikin mama marah gitu ya. Nggak seneng ngomong sama papa aja nggak apa-apa. Papa sih bisa tahan, tapi kalau mama jangan ya nak. Saya bilang gitu, kamu nanti kalau udah gede tuh nggak ada berkat kayak gitu-gitu. Ya itu akhirnya jadi ini ya di saya gitu loh, bahwa ibu tuh segalanya lah untuk saya gitu. Jadi jangan sekali-kali kamu bikin saya harus memilih gitu. Kamu akan sakit kalau kamu suruh saya memilih. Nggak mungkin saya misalnya, ya udah kamu mau pergi sama mama atau sama saya, nggak mungkin. Dan itu nggak pernah kejadian. Lakukan hal itu. Nah sama anak saya yang udah menikah pun saya bilang gitu. Kamu jangan sekali-kali bilang sama itu ya, bilang sama istrimu jangan sekali-sekali suruh saya memilih. Kamu akan sakit.
Karena biar bagaimana kamu akan memilih ibu kamu. Gitu. Jadi waktu menikah pun saya udah ngomong kok sama istri saya juga bahwa kamu menikah sama saya udah tahu belum bahwa kamu tidak akan bisa memiliki 100% loh. Saya pun kalau saya nggak punya materi untuk saya bagikan ke orang tua saya, tenaga saya pun akan saya bagikan ke orang tua saya. Paling sedikit untuk melihat kuburannya, menjaga makamnya dan lain sebagainya. Jadi kamu nggak akan bisa miliki saya 100%. Kamu harus tahu itu, gitu loh. Bahwa orang tua saya tuh, khususnya ibu saya tuh nggak akan bisa lepas. Setelah dia pun nggak ada pun saya harus tetap merawat makam ibu saya kok, saya bilang gitu. Nah itu saya tanamkan juga ke anak-anak saya, laki-laki soalnya ya. Dan kami juga menyadari bahwasanya saya tahu waktu saya mau menikah ibu saya nangis. Setiap kali saya datang ke rumah mau menikah ibu saya nangis. Tapi begitu dia tahu ibu saya tahu saya datang, ibu saya langsung mandi, langsung senang gitu kesannya. Nggak mau kelihatan bahwa dia kehilangan sehari saya gitu loh. Karena harusnya anak laki satu-satunya. Dan memang dari kecil saya sudah didikan sama ayah saya. Saya itu kan pelaut ya. Jadi kalau pergi itu 3 bulan, 6 bulan baru kembali. Harvey kecil ini selalu dititipkan, jaga ibumu dan adik-adikmu perempuan. Ya, jangan sampai ada yang menyakiti mereka gitu. Itu tertanam banget sampai sekarang. Akhirnya saya jadi protektif banget sama ibu saya dan adik-adik saya. Dan juga sebetulnya istri saya, cuman istri saya suka mau lebih aja gitu perhatiannya. Enggak lah. Ya pokoknya saya sangat menghargai wanita lah. Artinya makanya itu menjadi ininya saya bahwasanya anak-anak saya yang laki-laki ini 2 ini harus ibu itu harus segalanya. Saya bilang sama anak saya, kami kan juga memang di kepercayaan kami kan tuh anak harus meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Tetapi tidak meninggalkan ibunya sampai ibunya tidak punya kepemilikan sama anak laki-lakinya, itu enggak sama sekali. Karena itu yang beliau juga merasakan bahwasanya saya meskipun saya enggak ketemu ibu saya setiap hari, tapi setiap hari saya telepon ibu saya just to say hello atau apa kabar, mama sakit, mama baik sehat gitu. Itu saya bilang sama anak saya, kalian akan keluar dari rumah mama papa karena saya nggak mau ada konflik antara istrimu dan mama. Ya, karena kalian akan terjepit, saya kesian sama kalian. Karena papa juga rasain itu. Oma sedemikian sayangnya sama papa, Oma harus relain papa pergi. Karena Oma nggak mau kalau lihat papa kejepit antara ibu dan istri. Papa pun mama harus melakukan hal itu gitu. Meskipun papa yakin kalau kalian tinggal sama mama papa, mama pasti bisa menyesuaikan diri sama istrimu. Tapi papa nggak mau. Mama biar bagaimana tuh pasti, aduh anak aku ya, aku didik, aku siapin setiap pagi sarapan. Sementara istrinya misalnya semuanya kerjain sendiri gitu anak kita. Meskipun anak kita juga nggak ngerasa apa-apa ya istrinya melakukan seperti itu, tetapi yang namanya ibu ya melihat, aduh anak aku sayang, aku siapin sarapan dan lain sebagainya. Biasalah overprotective ya kalau ibu terhadap anak, khususnya anak laki. Jadi aku selalu bilang sama anakku, kalian harus keluar dari rumah ini tapi setiap hari harus telepon mama. Setiap hari itu Bapak lakukan. Jadi hanya itu kok mama nggak minta apa-apa dari kalian gitu. Dan hormati mama itu aja. Itu aja untuk saya. Jadi ya ini kita bicara mengenai ibu ya. Dimulai dari kamu sih soalnya bicara mengenai kepintaran kamu. Tapi itu adalah satu pandangan dan nasihat yang perlu sekali dikeluarkan dan dengar oleh pemirsa. Let us hope. Oke, di hati ke hati itu ada treatment khusus. Ini fungsinya. Serem nggak sih? Ya isinya paling kulkas 5 pintu. Jadi di dalam sini ada kertas yang berisikan kalimat yang belum lengkap. Nah ini PR nih buat Bung Harvey kayaknya. Aduh, PR banget nih kayaknya. Harus dilengkapi dengan kata-kata yang terpancing oleh kalimat yang belum lengkap tersebut. Oke. Yuk. Silakan dipilih dulu. Kamu dulu aja. Iya. Yang warna, ini. Itunya itu. Oke. Yes. Beliau dulu atau saya langsung ambil juga? Boleh langsung. Nah. Ya.
silakan mau Mbak Dua Lolep dulu. dulu atau oke Mbak Lolep dulu. Waduh, berat nih. Apa ya? Kata-katanya adalah sosok kamu untuk aku seperti alarm di mana saat saya mengingat, di mana saat saya harus diingatkan sebagai istri atau sebagai manajer atau sebagai ibu yang memberi saya pengertian bahwa nggak harus sempurna, alarm di mana saat saya melangkah terlalu jauh terus diingetin, nggak boleh mikirin orang lain tapi kadang harus mikirin diri sendiri. Jadi begini ya, udah kan cuma segitu aja ya, boleh kan? Kalau ada lagi juga masalah. Sosok yang selalu aku bilang ke anak-anak laki saya bahwa harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan selalu ingat sama Tuhan dan keluarga, itu aja. Udah. Aku sekarang ya. Tunggu dulu, dengar seperti itu gimana rasanya? Ya itu memang yang saya inginkan ya. Saya sebetulnya nggak pernah jadi pemikiran seperti itu ya. Nggak pernah berpikir bahwa saya tuh menjadi alarm seperti itu gitu. Tapi ya artinya saya berjalan dengan apa yang saya tahu, apa yang saya miliki, apa yang saya terima dari nilai-nilai dari orang tua saya. Bagaimana seorang laki-laki harus bertindak di dalam keluarga, apalagi di hadapan anak-anaknya, hadapan istri dan di hadapan anak-anaknya, dan juga di hadapan cucu. Kebetulan kita udah punya 1 cucu. Jadi anyway, thank you sudah mengingatkan saya juga. Ternyata saya alarm juga. Oke. Gantian. Tuh. Tanpa kamu hidup aku mungkin gak akan seperti ini. Tanpa kamu hidup aku mungkin ya kamu bayangin aja, saya akan kehilangan arah mungkin. Saya nggak akan, karena saya dengan adanya kamu tuh saya banyak sekali kemudahan yang saya dapat. Artinya kamu bertindak sebagai istri, sebagai pendamping, sebagai ibunya anak-anak saya, dan juga sebagai neneknya dari cucu saya, tetapi juga sebagai rekan kerja saya dan partner saya di setiap langkah saya. Jadi untuk itu saya berterima kasih untuk kamu juga, untuk kebersamaan kita selama 5 tahun berpacaran, 35 tahun menikah, sama-sama mengarungi rumah tangga dan juga membesarkan anak-anak kita. Dan juga saya selalu berharap kita bisa bersama-sama diberikan umur panjang kepada Tuhan, dari Tuhan, untuk supaya kita bisa selalu seperti ini. Ya nggak harus ada perubahan apa-apa. Kita dengan kekurangan kita masing-masing, kita jalan sama-sama, karena menurut saya kekurangan kita masing-masing akan terisi oleh kelebihan masing-masing juga. Itu aja dari saya. Gimana? Realistis ya liriknya ya. Gak ada yang puitis ya. Iya. Yang menyentuh saya adalah 35 tahun dalam maligai rumah tangga, tapi kemesraan itu selalu dan masih ada. Bagaimana caranya
Dimana kalau kita lihat di sosial media banyak pasangan menormalisasi, udah 10 tahun ngapain pegangan tangan lagi. Udah 10 tahun ya udah tahu sama tahu. 35 tahun holding hands. Kita juga sebetulnya nggak setiap hari ya holding hands ya. Karena mungkin kita sama-sama tahu sentuhan itu tuh nggak harus holding hands gitu ya. Dengan apa namanya, Zaman teknologi zaman sekarang kan WhatsApp udah makan belum gitu bukan kan. cuma perhatian seperti itu, atau kadang-kadang dia Mbak tolong kupasin mangga dong gitu. Terus dia habis makan, kamu mau nggak mangga ini gitu. Kalau nggak kita masuk, artinya perhatian seperti itu tuh untuk saya tuh kemesraan yang mungkin bukan seperti kemesraan pada umumnya, tapi untuk saya itu mesra kok gitu loh. Kita jalan tiba-tiba saya pegang pundaknya beliau gitu. Untuk saya itu satu kemesraan gitu. Nggak harus, malah kadang-kadang kalau kita pergi, ada banyak orang yang pergi berdua ya. Second honeymoon kayak atau third honeymoon. Atau makan malam berdua, itu nggak pernah kejadian di kita. Bukan nggak pernah, ya maksudnya nggak pernah. Maksudnya, kalaupun makan dinner misalnya dalam rangka ulang tahun perkawinan selalu mana? pasti sama anak-anak. Dan kalau kita pergi berdua, katakanlah misalnya pas lagi pergi berdua ke nyanyi di satu resort, atau kita dapat complimentary itu ya, kita pernah sama-sama ke Beijing, ini dapat ini dari event. Pada saat kita berdua ya kita mesra di dalam kamar berdua ngobrol. Tapi habis itu kita mikir, aduh kalau ada anak-anak lucu. Lebih seru lagi ya. Lebih seru gitu. Selalu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, pada akhirnya saya berpikiran bahwa kita memang family oriented gitu ya. Untuk kita menikmati keindahan itu tuh kalau bisa semuanya dirasakan gitu, nggak harus kita berdua gitu loh. Ya, kita bahagia kok di rumah aja berdua nggak apa-apa. Tapi kalau pergi keluar menikmati, atau nggak harus, kadang-kadang berempat misalnya dengan anak-anak pun, sekarang berenam dengan anak mantu dan cucu juga kadang-kadang kepikiran keponakan-keponakan yang lain, aduh kalau mereka ikutan juga jadi lucu ya, seru ya. Jadi kalau kita berdua dapat kamar enak banget gitu, kita gini, coba anak-anak ada di sini ya gitu, bisa ini gitu. Bukan kita nggak menikmati momen berdua, nggak, tapi maksudnya lebih mikir kalau ada mereka it will be nicer lah gitu, kayak gitu. Bukan nggak bersyukur, tapi it's going to be more nicer gitu. Mesra juga bisa mendampingi istrinya masukin obat ke box juga sih. Udah jadi suster juga sekarang, selain jadi manajer jadi suster juga. Karena harus ada obat yang harus saya setiap minum, jadi beliau yang, karena aku kan traveling juga, kerja juga, jadi ada obat-obat yang dia harus minum hari ini apa ini daripada ini dia udah ngantuk, temenin aku lagi ngisiin obat, kamu mau minum obat. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah tidak harus ekspektasinya sama seperti apa bentuknya, tapi bisalah menghargai those little details, little things yang merupakan wujud dari perhatian. Kita pada saat kita sampai di level di mana kita bisa merasakan itu aja udah ini kok udah oke gitu. Jadi kita nggak, ya we aim something yang pasti ada ya keinginan kita untuk wah kalau kita beliin dia apa dan segala macam. Tapi pada saat kita sampai di level itu, kita udah nggak berpikiran lagi, enggak juga nggak apa-apa nonton berdua di TV di rumah juga itu sesuatu yang menyenangkan kok gitu. Enjoy keberadaan kita sama-sama, kebersamaan kita gitu. Thank you very much, Bung Harvey. Mbak Lola, terima kasih banyak. Padahal saya taunya ya, Mbak Lola itu galak. Galak sih tetap galak. Oh tetap ya. Betul. Harus ada galaknya juga, karena kalau terlalu baik juga kesian nanti. Kasihan sayanya nanti jadi kepala besar. Tapi saya bisa melihat dan mendengar sendiri cerita di balik bagaimana bisa kerukunan dan harmonisasi 35 tahun dalam pernikahan, 5 tahun dalam berhubungan, dan karir selama sebenarnya 50 tahun lebih dong karirnya kalau dipikir-pikir. Iya ya. Tapi kan harus ada titik awalnya. Tapi sebenarnya Anya ya, untuk merangkum ini semuanya menurut saya sih sebetulnya sama kayak Indonesia ya, keberagaman itu ya, artinya kita
Beliau lahir 28 tahun, pada saat beliau menikah tuh di latar belakang keluarga yang berbeda. Saya pun demikian, 29 tahun saya berada di latar belakang keluarga, budaya maupun kebiasaan yang berbeda gitu. Nggak mudah kok. Dan tidak harus akhirnya beliau harus ngikutin saya atau saya ikut mengikuti. Asal kita bisa berjalan sama-sama. Indah kok keberagaman itu, asal bisa dinikmati. Nah, kata kuncinya adalah bisa berkomunikasi. Komunikasi. Walaupun tidak langsung plek, bisa, buktinya terbuktikan Mbak Lolet kalau sudah tidak bisa menjelaskan dengan tepat, Bung Harvey tidak nangkep, ya sudah saya diam sampai kamu menjelaskan dengan tepat kepada saya. Ada kok momentum itu. Ada. Yes, benar. Terima kasih sudah berbagi cerita. Terima kasih juga untuk undangannya. Sukses selalu, ditunggu karya-karya Amin. selanjutnya. Mohon doanya. Dan juga kepada pemirsa, semoga apa yang kita dengarkan sama-sama ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda, sumber kekuatan baru mungkin bagi Anda yang tengah berada di dalam kejenuhan hidup, kebingungan, persimpangan, bahwa ini adalah contoh yang bisa ditarik energinya dan semoga menjadi positif bagi Anda juga. Saya Nyi Dino pamit, terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa.